Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 11880301341. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai beberapa bab sosiologi industri. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi industri. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sosiologi industri, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu sosiologi. Sosiologi menurut bahasa Latin, berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Pertama itu ada sosio dan logos. Kemudian sosio itu artinya kawan, logos artinya ilmu pengetahuan. Nah, jadi sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan bagaimana manusia bermasyarakat. Untuk selanjutnya adalah pengertian industri. Industri menurut bahasa merupakan kegiatan atau proses dalam membentuk barang mentah menjadi barang jadi. Nah, dalam artian luas, industri merupakan kegiatan manusia yang bergerak dalam bidang ekonomi, kemudian memiliki sifat produktif dan komersial. Artinya, sifat produktif itu berarti bersifat menghasilkan, yang mana dalam proses menghasilkan tersebut digunakan beberapa sarana dan peralatan yang sudah disediakan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi industri merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang dinamika sosial, fakta sosial, dan struktur sosial yang ada dalam dunia industri, terutama masyarakat yang ikut andil dalam proses industri itu sendiri. Adapun beberapa kajian utama yang dibahas dalam sosiologi industri. Yang pertama adalah peranan industri itu sendiri bagi perubahan sosial. Yang kedua, aktivitas atau kegiatan ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama tahap produksi, yang dimana tahap produksi itu berarti menghasilkan suatu barang atau jasa yang tadinya mentah menjadi bahan jadi. Kemudian distribusi. Distribusi itu merupakan tahap pemasaran. Yang ketiga, konsumsi. Nah, dalam artian ini, konsumsi itu berarti barang tersebut ditujukan bagi para konsumen. Kemudian untuk selanjutnya ada hubungan industri dengan masyarakat. Nah, hubungan industri dengan masyarakat, dengan struktur masyarakat itu sendiri berarti ada kaitannya dengan sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Contohnya seperti stratifikasi sosial. Nah, dalam dunia industri itu terdiri dari pengusaha yang merupakan yang berada di kelas utama, kemudian ada pekerja kerah putih yang ada di kelas menengah, kemudian ada pekerja buruh yang ada di kelas bawah. Kemudian adapun untuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup dan objek kajian sosiologi industri. Nah, yang pertama, ruang lingkup dan objek sosiologi industri itu terbagi menjadi 2. Ada ruang lingkup internal dan eksternal. Nah, untuk ruang lingkup internal itu sendiri berarti cakupannya ada dalam dunia industri. Nah, terdiri dari hubungan kerja. Hubungan kerja itu berarti menyangkut bagaimana interaksi antara pihak pemimpin perusahaan dengan para karyawannya. Kemudian yang kedua ada organisasi. Organisasi tentu dalam sebuah perusahaan itu haruslah ada, karena pada dasarnya perusahaan juga merupakan organisasi. Kemudian selanjutnya ada manajemen. Nah, manajemen ini berarti mengelola dan mengatur bagaimana aktivitas yang ada dalam proses industri tersebut. Kemudian leadership. Nah, tentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentu harus mengandalkan yang namanya pemimpin. Nah, kemudian yang kedua itu ruang lingkup eksternal atau ruang lingkup dari luar. Nah, yang pertama ada tipologi masyarakat industri.
berarti tipe-tipe masyarakat itu, industri itu sendiri. Kemudian yang kedua ada perkembangan masyarakat industri, ada birokrasi. Birokrasi itu berarti tingkatan-tingkatan dari mulai pemimpin perusahaan sampai pada lapisan terbawah, yaitu para pekerja buruh. Kemudian ada analisis dampak lingkungan. Nah, tentu dalam hal industri ini harus terus mengutamakan dampak dari lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada CSR, yang berarti Corporate Social Responsibility. Dalam sosiologi industri terdapat juga istilah industri kreatif. Industri kreatif atau industri budaya atau industri ekonomi kreatif merupakan sarana pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat para individu dalam upaya menciptakan sebuah kesejahteraan dan lapangan pekerjaan untuk menumbuhkan cipta kerja dan bakat minat para anggota industri itu sendiri. Nah, industri kreatif ini terdiri dari beberapa, ada fashion, ada seni pertunjukan, ada arsitektur, ada film, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya, ada sistem kerja masyarakat industri. Itu berarti sistem kerja merupakan sebuah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, dalam hal ini berarti para pekerja itu memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Dalam produksi pekerjaan, dalam sebuah perusahaan, kita dianjurkan untuk mengelola perusahaan itu sendiri dengan membagikan beberapa pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing para karyawan. Untuk materi yang terakhir yaitu konsep perubahan sosial masyarakat industri. Nah, perubahan itu terjadi pada masyarakat tertentu sebagai akibat dari adanya proses industrialisasi. Perubahan tersebut meliputi nilai, norma, struktur, dan fungsi-fungsi sistem yang ada di sana. Salah satu contohnya yaitu revolusi industri Prancis dan Inggris. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh industri bagi lingkungan masyarakat. Nah, buat memperjelas, saya akan menyebutkan sebuah studi kasus di Desa Sindang Sari, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Di sana terdapat sebuah PT perusahaan yang mengelola kue. Nama PT tersebut merupakan PT Sari Rasa. Nah, PT perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2001. Tentu keberadaannya menimbulkan dampak baik maupun buruk bagi warga sekitar. Salah satu dampaknya yaitu plastik limbah dan cangkang telur bekas kue tersebut tercecer dan mengotori setiap selokan yang ada gitu. Nah, terus hal tersebut tentu menyebabkan udara sekitar tercemar dan menimbulkan bau tak sedap. Nah, untuk solusi sendiri mungkin bisa dihimbau dari para pekerja itu sendiri untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan tidak membuang limbah bekas perusahaan tersebut sembarangan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.